Salam damai sejahtera kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Pujian, hormat, dan syukur kita naikkan kepada Allah Bapa di surga. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang setia dan tetap setia, memelihara, menyertai, menuntun, membela, dan memberkati hidup kita hingga hari ini. Mari persiapkan hati dan pendengaran kita untuk menerima dan mendengar sabda firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita hari ini, yang memberi kekuatan, pedoman bagi jiwa kita, menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan. Mari berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Ya Bapa, terangilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus, sehingga firman-Mu yang menyapa kehidupan kami hari ini, menuntun perjalanan kami, menerangi setiap langkah kami, dan menjadi santapan yang mengenyangkan jiwa hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan hari ini terambil dalam kitab Ulangan pasal 25, ayat 1 sampai 4. Sebagai bahan renungan kita akan membaca bersama ayat yang kedua. Silakan saudara-saudara membaca keseluruhan ayat dalam perikop ini. Ulangan 25 ayat 2. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah deras setimpal dengan kesalahan. Saudara-saudara, tema renungan saat ini, ganjaran setimpal perbuatan. Bangsa Israel masih diperingatkan Musa untuk hidup yang melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Setelah Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa setiap orang harus menanggung sendiri perbuatannya, kini Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa setiap perbuatan akan mendapat ganjaran yang setimpal. Pelanggaran yang diperbuat sekecil apapun, ada ganjarannya. Hakim yang akan menentukan seberapa besar ganjaran yang harus ditanggungkan kepada setiap orang yang membuat kesalahan. Maksud Musa mengingatkan bangsa Israel untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, agar mereka berhati-hati dalam berbuat dan bertindak, supaya kelak beroleh hidup sampai masuk di tanah yang Tuhan janjikan. Kita telah membaca dan mendengar peringatan-peringatan Musa kepada bangsa Israel. Kita juga telah banyak mendengar firman yang akan mengubah dan membentuk karakter kita, agar hidup benar sesuai yang Tuhan inginkan. Firman yang setiap saat datang menyapa hidup kita, tidak hanya memberi kekuatan dan memberkati hidup kita, tapi juga mengingatkan untuk hidup dan bertindak yang benar. Karena apapun yang kita lakukan akan dibalaskan sesuai dan setimpal perbuatan kita. Mari kita belajar dan terus belajar untuk melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, agar ganjaran yang baik juga yang akan kita terima darinya. Perlakukanlah hidup yang Tuhan berikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Buatlah Tuhan tersenyum melihat perbuatan kita menyukakan hatinya. Jangan sakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan jahat. Ingatlah, Tuhan adalah hakim yang adil, yang memberi hukuman setimpal dengan perbuatan kita. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kembali di bawah kaki-Mu dengan ucapan syukur dan rasa hormat kami bagimu. Bapa, bila hidup kami bersandar kepadamu, maka setiap hari kami dapat bertemu dengan Engkau,
Setiap saat kami merasakan kehadirat-Mu untuk mengubah iman kepercayaan yang seringkali melukai hati-Mu. Ampuni kami, sucikanlah hidup kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami semakin melihat karya-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkaulah Allah yang kami puji dan kami sembah seumur hidup kami. Engkaulah Allah yang menyembuhkan, mencukupi dan memberikan sukacita yang tak terpikirkan oleh akal manusia. Ini doa kami yang kami peralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Amin. Saudara, lakukanlah yang benar dan berbuatlah yang baik. Karena apa yang kita lakukan, hasil itulah juga yang akan kita terima. Terimalah berkat-Nya. Damai dan sejahtera Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sapaan Allah untuk hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita sekalian.